Kenapa orang dia sudah gaji 50 juta tetap bisa bangkrut? Masalahnya bukan kurangnya uang. Masalahnya kurang disiplin. Sini ya, coba saya jelasin. Ada satu fenomena yang menarik. Orang ketika gaji 5 juta, dia seringkali merasa kurang. Lalu dia berandai-andai, coba ya gaji saya 15 juta. Tapi ketika udah dapat gaji 15 juta, ternyata masih kurang juga. Bahkan teman saya gajinya 50 juta, bangkrut. Jadi pertanyaannya bukan berapa besar penghasilan, tapi apa yang kita lakukan dari penghasilan itu. Dalam dunia keuangan pribadi, yang namanya pendapatan besar itu nggak jadi jaminan kekayaan, tapi yang menentukan adalah perilaku. Dan hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin jarang dibahas, tapi insya Allah nanti kalian akan berpikir bahwa oh ternyata benar juga ya. Ini loh tentang yang namanya lifestyle inflation, status signaling, tentang ego yang lebih besar daripada cash flow. Mungkin itu adalah cerminan diri Anda sendiri. Ayo, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, tadi, lifestyle inflation. Itu adalah situasi ketika standar hidup seseorang itu naiknya lebih cepat daripada asetnya. Jadi lifestyle inflation ini itu memang adalah fenomena yang sering ada dalam keseharian kita. Apalagi bagi Anda yang mungkin baru merasakan adanya kenaikan penghasilan, dapat promosi, gaji naik. Ya, tapi ternyata lifestyle-nya ikut-ikutan naik. Ya, dan seringkali itu tadi lebih cepat daripada kemampuan kita menabung. Sebagai contoh begini ya. Ketika gaji masih 8 juta. Ya, saat itu tinggalnya di kos sederhana. Lalu kemudian gajinya naik nih jadi 20 juta. Ya, pindah ke apartemen. Nyicil dong, ya kan. Lalu kemudian tahun sekian gajinya naik 35 juta. Apa yang dilakukan? Udah cicil apartemen, cicil mobil baru. Lalu kemudian gaji naik lagi 50 juta. Wow, gak mau di apartemen. Rumah yang lebih besar, mobil dua-duanya nyicil. Anak sekolahnya harus sekolah internasional. Liburan setiap tahun, minimal 2 kali. Ke luar negeri lagi maunya. Contoh seperti itu. Ya secara kasat mata mungkin dianggap wajar lah, kan kerja keras, namanya hidup harus dinikmati. Oke. Tapi coba perhatikan ada satu pertanyaan penting ini. Apakah kenaikan aset kita secepat kenaikan dari gaya hidup? Atau justru sebaliknya? Karena banyak profesional muda saat ini punya penghasilan tinggi tapi juga terjebak yang namanya cicilan tinggi. KPR, kredit mobil, kartu kredit, pay letter, biaya sekolah anak yang premium, gaya hidup sosial yang begitu mahal. Ya cash flow-nya terlihat besar. Tapi sisa di akhir bulannya tipis bro. Jadi masalahnya ini bukan di gaji yang 50 jutanya. Tapi masalahnya seringkali di struktur pengeluarannya. Oke, yang kedua kita bicara mengenai status signaling. Apa sih? Hidup untuk dilihat. Ya apalagi saat ini eranya media sosial ya. Kalau bicara rumah bukan lagi sekedar untuk tempat tinggal, tapi rumah itu udah seperti simbol. Mobil, idealnya kan sebagai sarana transportasi ya. Tapi rasanya sekarang mobil tuh harus jadi sebuah pernyataan bahwa dia kemana-mana pakai mobil itu loh ya. Nggak tahu aja cicilannya berapa tuh, udah lunas belum gitu ya. Jadi status signaling itu adalah sebuah dorongan untuk menunjukkan posisi sosial seseorang dengan cara konsumsi. Jam tangan dibeli bukan sekedar untuk nunjukin waktu, ya. Tas dibeli bukan untuk sekedar bawa barang. Mobil tadi dibeli bukan untuk kita sekedar berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Tapi semua itu dibeli hanya untuk memberi kesan, gue udah sukses nih. Nah masalahnya, yang namanya validasi sosial itu kan mahal. Sebagai contoh tadi ya, seseorang gaji 50 juta, dia beli mobil 800 juta, cicilannya 15 juta setiap bulan. Ya secara matematis kan sepertinya masuk lah. Tapi secara psikologis, mereka mulai hidup
hanya sekedar untuk menjaga image, menjaga citra. Mereka takut terlihat turun kelas, takut dianggap gagal. Dan ketika pemasukan akhirnya terganggu sedikit aja, struktur keuangannya jadi runtuh. Dan itulah kita lihat status jadi beban ketika tidak ditopang oleh yang namanya aset. Sekarang kita bicara mengenai cash flow versus ego. Dalam mengatur keuangan pribadi, ada juga pertarungan sengit. Cash flow melawan ego. Cash flow bertanya, apa ini sehat? Apa ini sustainable? Apa ini perlu? Lalu si ego bertanya, nanti orang bilang apa? Teman-teman semuanya sudah pada upgrade kok, masa saya enggak? Dan seringnya siapa yang menang? Ya si ego lah, ya enggak? Banyak kok kebangkrutan itu terjadi bukan karena krisis global, bukan karena resesi. Tapi ya itu tadi. Karena keputusan-keputusan kecil yang konsisten, tapi salah arah. Contoh lagi nih, misalnya seseorang dapat bonus tahunan 200 juta. Ada dua pilihan, investasi atau DP mobil sport. Yang dipilih seringkali ya bukan yang memperkuat balance sheet-nya, tapi yang memperkuat gengsinya. Dan yang namanya ego itu gak pernah puas. Pasti selalu ingin yang lebih. Ya itulah sifat alami manusia kan seperti itu. Gak pernah puas. Yang namanya tekanan sosial, ya itu selalu ada. Ya. Dan di kelas menengah, ini adalah kelompok yang paling rentan. Dan mereka itu bukan yang miskin, enggak. Tapi mereka itu ada di tengah-tengah, jadi mereka ini kejepit. Karena di atas mereka tuh kan ada yang status ingin dikejar, tapi di bawah mereka akan adalah level yang katakanlah miskin, dan mereka nggak mau jatuh ke situ. Ya, kita berada dalam generasi yang disebut generasi sandwich, yang harus menanggung kehidupan bukan hanya keluarga kita, tapi melainkan juga orang tua kita. Ya, kita bersyukur tentunya seperti saya masih dikaruniai orang tua, mertua yang sehat walafiat, tapi mereka udah pensiun puluhan tahun. Siapa dong yang harus menopang kehidupannya? Siapa lagi kalau bukan anak-anaknya? Bersyukur kalau kita punya kemampuan, bersyukur kalau mungkin orang tua kita adalah orang tua yang memiliki cukup banyak simpanan. Tapi kebanyakan gak seperti itu. Banyak yang masih menganggap bahwa oh udah kewajiban anak saya dong menghidupi saya. Masalahnya anak-anak itu juga tadi terjebak dalam struktur keuangan yang gak sehat. Harus bayar cicilan, sekolahin anaknya, untuk babysitter, asisten rumah tangga, supir, pay letter, bayar cicilan untuk liburan, yang liburannya udah kapan, tapi belum lunas juga. Aduh, ini yang disebut tekanan sosial. Dan tekanan sosial itu nyata, belum lagi juga ya arisan ya. Maaf ya, ini terutama mungkin buat ibu-ibu sosialita ya yang tinggal di perkotaan, arisannya banyak yang elit di hotel-hotel ya, atau dalam lingkungan sekolah anak internasional seperti itu. Ya memang sekolah bagus, tapi ya sebenarnya kita punya kemampuan atau tidak gitu kan. Atau tadi bicara liburan, ya liburan kan sebenarnya hakikatnya kan untuk refreshing ya. Tapi kan kalau sekarang yang refreshing ini juga harus yang layak posting. Kalau rumah ya harus representatif dong. Ya gimana nanti kalau tamu datang gitu kan. Kalaupun besok nih saya mau nikahin anak nih. Wah gak mau yang hanya di ruang serbaguna ya, yang hanya 50-100 orang. Gak harus megah. Kalau bisa 2.000 orang yang datang, 3.000 orang yang datang. Ya kan harus mewah ya. Tapi kembali lagi akhirnya semua itu nanti akan jadi terlihat kecil kalau satu persatu ya kita akan kumpulkan, ternyata itu bisa menjadi masalah sistemik. Nah kelas menengah ini sering hidup di antara ada dua ketakutan ya. Yang pertama takut dianggap gagal, yang kedua takut untuk kembali ke bawah. Masa-masa di mana seseorang itu belum begitu sukses. Nah inilah seringkali yang mendorong yang namanya konsumsi defensif. Selanjutnya kita akan bicara mengenai value. Ya, value hidup di bawah kemampuan. Nah, disinilah nilai hidup berperan. Dimana hidup di bawah kemampuan itu bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita nggak bisa menikmati banyak hal. Tapi justru hidup seperti itu yang akan memberikan ruang aman. Orang yang benar-benar kaya, yang tenang, biasanya dia melakukan
hal-hal tuh justru yang sifatnya sederhana kok. Ya, mereka bisa menjaga jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Contoh tadi ya, misalnya penghasilannya sudah 50 juta. Ya mereka hiduplah seolah pengeluaran mereka cukup 30-35 juta. Selebihnya mereka bisa investasikan, mereka bisa bangun dana darurat, mereka bisa beli aset yang produktif, ya mereka punya kebebasan memilih. Karena kekayaan ini kan bukan soal terlihat kaya, tapi soal memiliki opsi. Teman-teman, kalau suatu hari nanti penghasilan kita turun, ya orang-orang yang punya pola hidup seperti itu, mereka tuh gak akan mudah panik. Bahkan kalau ada peluang investasi, wah mereka langsung yang akan ambil peran. Kenapa? Ya karena mereka punya likuiditas. Ya, kalau sekiranya mereka pengen berhenti sejenak dari rutinitas, ya mereka bisa lakukan itu. Karena mereka punya waktu. Nah itulah definisi dari wealth yang sesungguhnya, kekayaan yang mungkin jarang dipamerkan. Ya, jadi angka 50 juta itu akan menjadi sebuah ilusi, ya, angka yang terdengar besar, tapi kalau kita coba lihat tadi dari cerita sebelumnya, ya kita ulang kembali ya. Misalnya orang gaji 50 juta, tapi punya cicilan katakanlah buat rumah 18 juta, buat mobil 12 juta, 30 juta, sekolah anak 8 juta, 38 juta, lifestyle makan 7 juta, 45 juta, asuransi lain-lain 5 juta, habis itu, hampir gak ada sisa. Atau jangan-jangan bahkan sampai defisit. Jadi secara pendapatan dia bisa dikategorikan ya di level atas. Tapi secara cash flow rapuh kayak kayu getas. Dan kalau ternyata sampai ada situasi di mana PHK datang, bisnis bermasalah, krisis ekonomi, sakit yang berkepanjangan, struktur itu akhirnya bisa runtuh. Gak perlu nunggu tahunan. Bahkan bisa bulanan. Berikutnya kita akan bahas mengenai kedisiplinan. Ini kata yang sepertinya terdengar gak seksi ya. Gak banyak influencer yang mau bicara atau mau ngajarkan hal-hal seputar kedisiplinan. Ya, tapi kalau bicara investasi agresif, wah, kripto, wah itu akan terdengar lebih menarik ya. Meskipun sekarang kripto lagi sunset ya. Tapi pokoknya sesuatu yang lebih menggoda itu pasti yang lebih dicari. Tapi yang menyelamatkan orang dari kebangkrutan itu bukan karena keberuntungan, tapi kedisiplinan. Disiplin untuk menahan diri, disiplin untuk bisa menyisihkan, disiplin untuk berkata tidak ketika ego berkata iya. Nah, ini mungkin adalah kalimat yang memang gak populer. Dan masalahnya bukan karena kurang uang, masalahnya jangan-jangan karena kurang disiplin dalam mengaturnya. So, kalau hari ini penghasilan Anda besar, tapi selalu merasa kurang, mungkin masalahnya bukan di income. Mungkin masalahnya di standar hidup yang terus saja naik. Di tekanan sosial yang gak kita sadari, di ego yang ingin kita validasi. Dan mungkin solusinya bukan sekedar untuk mencari penghasilan yang lebih besar, tapi memperbaiki struktur. Karena pada akhirnya, orang yang miskin itu bukan karena gajinya dia kecil. Tapi karena banyak keputusan-keputusan kecil yang dia ambil yang gak selaras dengan nilai hidupnya, tapi dibiarkan berkepanjangan. Akhirnya dia jatuh miskin. Sebagai penutup dari saya, kaya itu bukan tentang terlihat sukses. Kaya itu adalah tentang stabilitas, tentang ruang untuk kita bisa bernafas, untuk kita bisa tidur secara nyenyak. Hidup di bawah kemampuan itu bukan berarti Anda gak mampu. Ya seperti saya, mungkin Anda pernah tahu bahwa beberapa waktu saya sempat viral karena seringkali menggunakan transportasi publik dan orang menganggap kini saya kere alias miskin. Ya, silakan saja berpendapat, tapi saya yang tahu. Kenapa saya jalankan itu, karena saya merasa banyak sekali manfaat yang malah saya dapatkan. Saya hemat secara finansial, ya. Saya hemat secara waktu. Saya juga hemat secara mental karena nggak perlu stres, ya, terjebak kemacetan. Dan tadi karena hemat secara finansial, kelebihan uangnya itu bisa saya investasikan ke sesuatu yang
lebih bermanfaat. Dan saya memilih hidup yang lebih tenang. Dan insya Allah kalaupun sampai ada badai datang, saya bisa mampu untuk menghadapinya. Dan di dunia yang penuh tekanan sosial, kebebasan finansial itu adalah keberanian untuk gak ikut dalam kompetisi yang kadang berujung sial. Sampai bertemu di episode selanjutnya.